tepuk tangannya dari Sentul Bogor. Masya Allah, jamaah Islamitin yang ada di rumah juga Masya Allah yang dirahmati Allah ya. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah bagus banget ya. Temanya adalah cemburu boleh tapi sewajarnya. Masya Allah. Nah nih sekarang kita lanjut lagi. Kita panggil guru kita Ustadz Syam lagi. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Siap. Aduh Ustaz Syam izin nih ya, sebenarnya dalam Islam itu kan tadi kita udah bahas, rasa cemburu itu memang boleh. Tapi ada yang bilang cemburu ini datangnya dari setan sebenarnya. Jadi nggak boleh kalau bisa sama sekali cemburu atau memang ada cemburu yang diperbolehkan. Nah ini kita agak sedikit confused nih antara memang diperbolehkan sama bisikan setan. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Syam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Belum lama kita melewati momen kurban dan ternyata setan ada dikisahkan dalam Al-Quran ketika iblis itu berhasil menggoda Nabi Adam alaihissalam dengan segala dustanya sehingga Nabi Adam alaihissalam keluar dari jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian iblis meneruskan tugasnya dari Nabi Adam ke anak-anaknya Nabi Adam. Di antaranya yang digoda adalah Qabil dalam rangka untuk merasa cemburu terhadap saudaranya yaitu Habil. Karena merasa diri lebih baik daripada saudaranya, merasa diri lebih mulia daripada saudaranya, merasa diri lebih pantas daripada saudaranya. Jadi kalau ditanyakan apakah datang dari godaan syaitan, maka ketahuilah kata ulama, setan itu tidak bisa membakar api. Setan itu tidak bisa membakar api. Tapi kalau manusia sudah membakar api, setan bisa mengipasnya supaya apinya makin besar. Subhanallah. Jadi perselisihan ini muncul dari manusia itu sendiri pada awalnya. Ada rasa iri dengki, ada nafsu, ada cinta dunia, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Pada saat keburukan itu muncul, maka pada saat itulah setan mengibarkannya ataupun mengobarkan api tersebut sehingga semakin besar, semakin besar. Adakah cemburu yang diperbolehkan? Tadi sudah dijelaskan di awal, bahkan cemburu itu disyariatkan bagi seorang laki-laki terhadap keluarga perempuannya, terhadap istrinya, terhadap anak perempuannya, terhadap ibundanya, terhadap keluarga-keluarga perempuannya. Cemburunya dalam rangka apa? Jangan sampai tidak dijagain, jangan sampai enggak diajak untuk sholat, jangan sampai kalah sama apa yang menjadi tontonan anak-anaknya sekarang, jangan sampai kalah daripada hobi daripada pasangannya. Subhanallah. Maka cemburu yang disyariatkan itu adalah ketika hak-hak Allah tidak terpenuhi, ketika sunnah-sunnah Nabi SAW sudah tidak dijalankan di antara keluarganya, maka boleh seorang laki-laki cemburu terhadap istrinya yang tidak menjalankan syariat Allah, cemburu terhadap anak-anaknya, cemburu terhadap keluarga wanita-wanitanya yang ternyata jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi lebih terarah sebenarnya. Lebih terarah. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah cemburu dibisikan setan belum tentu. Sebenarnya dari diri kita sendiri. Ada nafsu setan dulu. yang kipasin Sampai gede. Sampai meledak tuh kompor. Ya. Makasih banyak Ustaz Syam. Cemburu kepada wanita-wanitanya. Oh, Ya, Gak satu dong. Gak satu Ustaz Ada Syam. istri, ada ibu, ada anak perempuan. Jangan gitu dong. Oke, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islamitin yang ada di rumah nih. Masya Allah ya, waktu kita memberikan kembali kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Boleh tepuk tangan dulu kali, biar semangat dulu semuanya. Ayo, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo, sebentar. Sini lagi nih satu dulu ya Bu ya. Punten maaf, ini satu lagi yang di atas. Ayo, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Via dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Gunung Putri Bogor. Oke, tepuk tangan buat Ibu Via, silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya ke Habib Muhammad. Boleh. Siap, hidung kita sama. Ya, hidung kita sama. Habib, gimana ya caranya mengatasi rasa cemburu kita terhadap ipar dan mertua? Karena kita tahu kan anak laki-laki itu milik ibunya ya. Nah, Ya. masalah jatah nih Bib, biasanya nih Bib nih. Mana nih? Ya itu saja. Oh itu saja benar katanya. Itu aja. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Via. Ini adalah curhatan ibu-ibu yang suka cemburu karena suaminya ngasih jatah ibunya sama iparnya lebih banyak daripada dia. Silakan Bib. Baik buat istri dimanapun berada. Artinya Masya Allah, ini kadang-kadang memang keramik Polemik. Polemik, keramik Habib. Polemik. buat kehidupan. Artinya Masya Allah, istri cemburu ketika suami memberi ibunya, suami memberi saudaranya, betul ya? Itu maksudnya. Kenapa harus cemburu? Mesti dibalik dong. Dia nggak berpikir, waktu ibunya ngasih anaknya buat Anda, dia cemburu. Dari kecil dirawat, dikasih makan, sampai besar, menikah sama Anda nih perempuan-perempuan dimanapun berada. Ya. Kenapa harus cemburu? Kita ngambil anak orang. Ya, berada di rumah kita, bahkan naudzubillah min dzalik, seorang suami istri ketika sudah menikah itu bahkan jarang ke rumah orang tuanya. Itu sangat salah. Jadi buat istri nggak usah cemburu, itu cemburu yang salah. Nggak usah nanya, misal suami nih ngasih duit kepada orang tuanya, nggak usah nanya-nanya, kamu ngasih berapa? Nggak perlu. Itu tidak perlu ditanya dan bukan urusan kita. Kadang-kadang cemburunya begini Mas Fadli, kamu kok ngasih ibu kamu terus, kenapa nggak ngasih ibu saya? Oh. Panjang bener ohnya. Boleh atau tidak ngasih mertua? Tapi bukan wajib. Tapi kalau ngasih ibunya wajib. Karena dia nasabnya, ibunya yang melahirkan dia dari kecil ngurusin dia. Kalau mertua ketemunya sudah tua. Walaupun hormat wajib. Orang tua memang kita anggap seperti orang tua, mertua itu kita anggap seperti orang tua kita sendiri. Tapi apakah wajib ngasih? Tidak. Tapi kalau mertuanya tergolong orang yang kurang mampu, boleh menantunya tatawu. Apa itu tatawu? Ketaatan seorang menantu kepada Allah ngasih kepada mertuanya. Tapi bukan wajib. Jadi nggak boleh istri cemburu. Kamu ngasih ibu kamu, kok nggak pernah ngasih ibu saya? Misalnya nggak boleh. Tapi sekali-sekali boleh. Papa. Dedi. Papa kasih dong ibu saya uang. Boleh nggak gitu? Boleh. Ini belum apa-apa sudah ngambek duluan makanya yang dipiara tuh kebo. Jangan ngambek ya. Kalau ngambek bukannya jadi gemuk malah kurus. Jadi kalau dikatakan cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya serahkan kepada Allah. Ya. Biar jangan pernah kita memutuskan suami kita kepada ibunya dan kepada saudara. Betul, tapi suami yang baik memperhatikan semua. Enggak, tentunya si suami Betul. tidak menelantarkan istri dan anak-anaknya. Tentunya harus juga bijaksana. Bijak sini. Jangan bijak sini doang. Maksudnya dia wajib ngasih orang tuanya, ibunya. Tapi mertuanya ini kalau nggak dikasih kebangetan. Tuh 2, 3. Kebangetan. Gak wajib, tapi kebangetan aja kalau gak bagi juga. Tepuk tangan buat Habib Muhammad, makasih banyak Bib. Jazakallah khair ilmunya, Masya Allah. Jamaah, kita lanjut lagi ya. Kita kasih kesempatan lagi buat jamaah lagi mau nanya, boleh angkat tangannya, ayo. Dari sini, nah ini nih bawa dulu nih, silakan Ibu. Iya, punten Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Ustadz. Boleh Ibu. Nama saya Ibu Tuti. Ibu Tuti, sama dong. Saya Tuti. Mau nanya sama? Mana Mina? Majelis Taklim Alisania. Gunung Putri Bogor. Bogor, tepuk tangan dong buat Ibu Tuti. Ya Allah. Izin bertanya kepada Bunda Tuti. Wih, Sama-sama menanya sama diri namanya ya. sendiri. Iya, silakan Ibu. Iya.
Kumaha pertanyaannya? Apakah seorang istri yang punya cemburu, terus dia sikapnya terhadap suami cemberut atau kayak marah-marah gitu, tapi dia tetap menjalankan kewajiban dan kebutuhan, umpamanya memberikan makan atau kopi. Nah itu bagaimana dengan tetap dosakah itu? Ya Allah. Terima kasih Iya. sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Tuti. Silakan dijawab Ibu Tuti. Ya salah Bunda Tuti yang jawab. Silakan Bunda ya. Ini jeruk makan jeruk ya. Jeruk makan Tuti Bunda Tuti bertanya sama Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Tujuan menikah adalah tidak ada lain untuk ibadah kepada Allah. Di antara perjalanan ibadah yang paling lama adalah menikah. Ketika kita menikah berarti kita sudah menerima apapun kekurangan atau kelebihan pasangan kita. Kalau mencintai kelebihan pasangan kita, wah itu udah biasa. Tapi bagaimana mencintai kekurangan pasangan kita? Sanggupkah? Menerimakah? Ridhokah? Nah di dalam rumah tangga pastilah ada cemburu-cemburu. Tapi kalau berlebihan ibu cemburu kepada bapak atau istri cemburu kepada suami yang menjadikan ketika cemburu itu cemberut. Ya, kemudian kan tidak mau menegur, kemudian tidak mau berbicara, tidak mau diajak ngobrol, diem ngabetem. Orang mampu ngomong karena resel ke manehnya. Mual diajak ngomong, mual. Tapi ibu itu terus aja masak ya masak. Tetapi ketika menyediakan masakan dengan wajah yang cemberut, dengan tidak menyapa, tidak mempersilahkan, sok pokoknya mah udah masak, saya mah kewajiban masak, nyediain masakan ya udah simpen aja di meja. Bagaimana reaksi bapak? Kalau bapaknya itu tersinggung, sakit hati, kemudian bertanya, ibu kenapa? Tanya aja sendiri. Makannya enak atau enggak? Disediakan minum, ibu kenapa? Kenapa cantik? Toing atuh. Itu kira-kira bapak senang apa tidak minumnya? Nah kembali tujuan menikah adalah untuk mendapatkan ketenangan, kasih sayang dan keharmonisan. Udahlah cemburu mah kalau enggak berlebihan mah kembali ke seperti biasa. Iya kan karena kita akan hidup selamanya misalkan nih. Betul. Ingin selamanya dengan suami kita. Harus. Ingin berpisah ya udahlah tanya lagi tegur lagi. Masya Allah kalau bisa tuh harus begitu komunikasi harus tetap jalan. Benar Mas Lagi Fadli. ngambek juga. Ini Pak, Ya. tinggal baru. Walaupun senyum ya, walaupun kesel gitu ya, maksudnya ya. Jangan sampai tidak menyapa. Masya Allah, Ya, baik. makasih banyak Bunda. Sama-sama, Tepuk Mas tangan Fadli. buat Bunda Tuti. Ayo lagi ya, yang mau nanya boleh angkat tangannya ayo dari sini. Yang tengah dulu nih sini gantian, tengah-tengah. Yo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Yayan Supriyati dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tepuk tangan buat Ibu Yayan. Pertanyaannya Ibu. Saya mau tanya sama Al-Ustadz Sam. Oh ya. My favorit silahkan. Asik banget. Favorit. Favorit karena tahfidz Qurannya. Wih, Masya Amin. Allah. Doanya Bu. Pak Ustadz mau tanya bagaimana bolehkah kita mencek HP pasangan kita? Ya. Iya, supaya tanpa sepengetahuan pasangan kita, supaya tidak ada rasa cemburu. Tapi kalau tiba-tiba ada paspor ataupun Paspor apa password? paspor ya, Password iya, kalau paspor buat pergi ke luar negeri. Iya, ataupun punten. sandi gitu Iya, ya. sandi. Sampai Betul. dia Iya, menggunakan iya, sandi, iya. sehingga kita tidak mengetahui Oh. sehingga kita tidak
merasa tahu cemburu. jadi curiga malahan Curiga, atau gitu. iya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu, silakan dijawab Ustaz Syam. Tapi guruku Bunda Tuti, Habib Muhammad, Asali serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 97 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Allah. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sebenarnya di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa hendaklah tidak bersuudzon. Karena suudzon itu akan berujung memata-matai. Habis memata-matai maka akan ada saling curiga. Setelah saling curiga akan muncul saling menuduh. Karena di antara itu pasti akan muncul dosa. Maka sebisa mungkin hati ini menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Hati ini adalah raja. Kemudian ada akal yang menjadi pelaksana tugasnya. Maka hendaklah sebagai seorang pasangan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kita sudah tahu misalnya hati terluka jikalau ada sandinya. Maka akal ini mengerjakan bagaimana supaya tidak sakit hati. Oh, sandinya dikasih tahu kalau bisa, subhanallah. Ya bisa-bisanya seorang suami istri aja dalam hubungan rumah tangganya masing-masing, beda rumah tangga, beda aturan. Yang penting aturannya ini adalah sesuatu yang membawa rumah tangga tersebut menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal-awal nikah subhanallah sandi HP-ku tertutup rapat. Ternyata semakin tertutup rapat semakin ketahuan rahasia. Setelah kubuka semua sandinya sama istri, subhanallah justru kecurigaan itu sudah tidak ada, kepercayaan semakin besar. Kenapa? Ternyata sudah tidak takut diperiksa lagi. Subhanallah, kadangkala kita ini masih merasa egois dalam diri kita. Ada yang perlu kita sembunyikan. Orang itu yang disembunyikan biasanya kekurangan. Kalau dosa itu kadangkala kita sembunyi-sembunyi, subhanallah. Tapi kalau tidak ada dosa di dalamnya, semua hal-hal yang positif dalam HP-nya, tidak mungkin dia mau sembunyikan. Namun tetap saja, kepo itu kadangkala kita ini lebih selamat kalau ndak tahu. Oh gitu. Tapi enggak juga. Apa, Beb? Ada yang duit kelebihan kita simpen ketahuan sial. Duit sial namanya. Duit itu ya. sial. Duit sial. Iya. Subhanallah. Jadi bisa-bisanya rumah tangga. Jadi kalau dikatakan boleh atau enggak ya silakan boleh-boleh Iya, saja. tapi yang paling bagus, ini mohon maaf sebenarnya ya, kita juga mungkin masih baru menikah. Tapi alangkah baiknya suami istri itu saling percaya. Udah geletakin aja handphone, emang gak ada apa-apa kok. Iya, istri saya mau lihat handphone saya silakan, saya gak pernah takut karena gak pernah ada saya sembunyiin gitu loh. Makanya kata salah satu definisi cinta itu adalah diriku, dirimu, dirimu, diriku. Jadi kalau masih ada yang disembunyiin belum cinta itu. Weh, tepuk tangan dong Ustadz Syam. Kita lihat besok ke rumahnya, handphonenya di password gak di... Itu rumus takut-takut istri. Takut istri gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam yang ada di rumah. Kita masih kasih kesempatan buat jamaah buat nanya lagi nih. Oke, angkat tangannya satu lagi yo yang mau bertanya. Dari sini baru 3, ini baru 2. Satu lagi sini deh nih Ibu. Jatuh. Maaf Ibu. Iya silakan. Masya Allah, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Iya. Saya mau bertanya kepada Bunda Tuti. Iya. Boleh, Namanya siapa Ibu Saha? Nama saya Arni dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Gunung Putri Bogor. Ibu Arni, tepuk tangan buat Ibu Arni. Silakan pertanyaan nih Ibu. Bunda, Ya. saya punya suami di rumah ya. Kadang hobinya itu bikin saya kesel. Oh, Jadi kenapa? ya dia itu karena terlalu Tentang sama sayang hobinya. sama hobinya. Iya. Hobinya apa boleh tahu? Hobinya apa? Hobinya Heeh. saya satu motor. Motor. Sama HP. Dia ngelus-ngelus HP. Oh. Jadi nggak dilus. Nggak dilus. Berdosakah saya sebagai iya. istri yang lebih Buruk kepada hobi suami. Iya betul. Oh, Itu aja Ibu Arni. Iya Baik. cukup itu aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus, luar biasa mewakili pertanyaan jemaah di rumah. Hari ini kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu.
Nah, di antaranya sekarang ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau kita cemburu dengan hobi suami? Siapa yang punya hobi? Saya. Semua pada punya hobi kan? Tapi dalam hal ini jangan berlebihan. Jangan sampai melupakan pasangan kita karena hobi. Kenapa? Karena pasangan kita juga kan ingin diperhatikan. Nah, bagaimana caranya kalau suami betul-betul lebih mencintai hobinya ketimbang dengan memperhatikan kita? Enggak usah pusing-pusing. Satu, kita menghargai apa yang dijadikan hobi oleh suami. Asal jangan sampai hobi itu meninggalkan ibadah. Catat. Kalau dengan hobi itu sampai meninggalkan ibadah, kita sebagai istri harus menegurnya. Kenapa kalau sampai megang handphone punten, sampai tidak sholat, mencuci terus, eta dielus, ditatap diusapnya, eta motor, sakiku hobi, pulang kerja ke motor gitu ya, ada waktu sedikit ke motor gitu ya, ibu lagi sendirian ditinggalkin hanya dengan motor, hayo motor gitu ya. Tegur, boleh menegur. Papa tolong dong ada waktu untuk mama, masa sih motor terus. Tapi dengan bicara yang baik, qaulan ma'rufa ya. Jangan sampai hanya gara-gara hobi jadi kita bertengkar, ada permasalahan. Sebetulnya kalau kita punya hobi memang boleh-boleh saja. Yang penting hobinya itu memang yang wajar-wajar saja. Jangan sampai bleng karena hobi 3 bulan di rumah tehnya. Pergi gara-gara naik motor 3 bulan, jangan sampai begitu tuh, boleh cemburu. Dan tidak dosa ibu menegur, ibu meminta kepada suami menyadarkan agar jangan sampai hobinya meninggalkan kewajiban. Nah, makasih banyak. Canda ya Bu ya, Iya, Masya Allah. buat Bunda Tuti, Masya Allah. Oke, buat jamaah Islamitin yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita masih membahas lagi tema kita pagi hari ini. Masih ada pembahasan bagaimana dengan amalan dan doanya ya. Tapi setelah yang satu ini tetap di Islamitinda. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah.